Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Honesti Trisna Widyananda dengan NIM C500210008. Kali ini, saya izin menjelaskan mengenai sirkulus Willisi atau lingkaran Willis atau lingkaran arteri. Dan izin menjelaskan juga mengenai cerebrum atau otak besar. Untuk yang pertama, saya izin menjelaskan mengenai sirkulus Willisi atau lingkaran Willis atau lingkaran arteri. Sirkulus Willisi itu disebut struktur arteri yang seperti cincin dan terletak di dasar otak sekitar setinggi mata yang melingkari batang otak dan menyediakan suplanasi darah yang berfungsi untuk memasuk darah ke otak dan struktur sekitarnya. Nah, untuk sirkulus Willisi ini mempunyai 5 komponen penting, yaitu yang pertama ada arteri communicans anterior, arteri communicans cerebri anterior, ada arteri carotis interna, ada arteri communicans posterior, dan ada arteri cerebri posterior. Untuk lebih jelasnya, saya izin share screen. Nah, di sini sudah ada gambar untuk sirkulus Willisi. Nah, yang ini ada komponen pentingnya ada communication anterior. Ini letak dari communication anterior ini berada di tengah-tengah arteri frontobasalis dan arteri cerebri anterior, yang dimana arteri cerebris anterior ini merupakan komponen penting juga. Lalu di sini ada komponen penting ini arteri carotis interna yang berada di arteri centralis lunga dan arteri centralis anterolateral. Lalu di sini ada arteri cerebri media dan yang penting lagi ada ini arteri communicans posterior. Nah, arteri communicans posterior ini berada di antara arteri choroidea anterior dan arteri cerebri posterior yang juga merupakan komponen penting. Baik, untuk sirkulus Willis mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya izin menjelaskan mengenai cerebrum atau otak besar. Baik, cerebrum merupakan otak yang paling besar, bagian otak yang paling besar ya. Untuk lebih jelasnya saya izin share screen. Nah, ini untuk bagian-bagian cerebrum. Untuk komponen pentingnya yang pertama itu ada viscera longitudinalis cerebri. Nah, bangunan penting viscera longitudinalis cerebri ini berfungsi untuk membagi cerebrum menjadi 2 hemisfer dan untuk dilalui falx cerebri. Nah, di dalam ini terdapat komponen penting juga dinamakan corpus callosum yang berfungsi untuk menghubungkan 2 hemisfer cerebri. Jadi dapat disimpulkan fungsi dari viscera longitudinalis cerebri dan corpus callosum itu berkebalikan ya. Yang viscera memisahkan dan kalau yang corpus menghubungkan. Begitu, ini komponen pentingnya. Lalu ada sulcus dan lobus. Nah, itu termasuk korteks cerebri. Di dalam korteks cerebri ini ada beberapa lobus. Yang pertama ada yang bagian anterior, ada lobus frontalis. Lalu di bagian lateral ada lobus temporalis. Lalu di bagian posterior ada occipitalis, terus di bagian dextra dari lobus frontalis ini ada lobus parietalis. Nah, di antara lobus-lobus tersebut ada garis yang membagi ya, yang
dinamakan garis yang memisahkan antara lobus frontalis dengan lobus parietalis ini dinamakan sulcus centralis. Ini untuk letaknya. Jadi ini lobus frontalis, ini lobus parietalis. Nah, kalau garis yang memisahkan antara lobus frontalis dengan lobus frontalis, lobus parietalis dengan lobus temporalis, ini ya garisnya, ini ada sulcus lateralis. Nah, yang terakhir ini ada komponen penting juga, garis yang memisahkan antara lobus parietalis, lobus temporalis dengan lobus occipitalis, yaitu ada sulcus parieto-occipitalis. Nah, untuk bagian-bagiannya, untuk bagian lobus frontalis, ini bagian khasnya itu ada pada nomor 468 dan 4445. Untuk nomor 4 itu ada berfungsi untuk korteks motorik primer, nomor 6 untuk area motorik asosiasi, dan yang nomor 8 untuk gerakan bola mata volunter. Dan untuk yang nomor 4445 itu untuk area bahasa motorik atau seperti berbicara, untuk namanya itu ada Broca dan klinisnya adalah afasia Broca, yang berarti gangguan pada area Broca yang diartikan dapat memahami namun sulit mengungkapkan gangguan seperti gangguan bicara begitu. Lalu ada pada lobus parietalis. Lobus parietalis itu seperti sensorik. Lalu ada pada lobus temporalis. Pada lobus temporalis itu yang khas ada nomor 4142, ini yang berarti untuk pendengaran. Lalu ada nomor 22 ini untuk pemahaman. Lalu ada nomor 28 ini untuk pembau. Dan yang terakhir ini ada lobus occipital yang berada di posterior. Ini yang khas itu 17, 18, 19 itu untuk visual, penglihatan primer dan penglihatan sekunder. Baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.